Ya, sebelum masuk ke pembahasan ceritanya, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya, gratis kok. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Bukan karena Tang San tidak ingin menggunakan Blue Silver Overload Spare yang lebih kuat, tetapi sebenarnya karena dia pada dasarnya tidak punya waktu untuk menyingkat waktu. Bahkan jika waktu yang dibutuhkan telah banyak dikurangi, tubuh emas tak terkalahkannya hanya bertahan selama 3 detik. Dia tidak perlu melepaskan kemampuan roh, dan kekuatan serangan yang cukup besar dari Clear Sky Hammer adalah pilihan terbaik. Clear Sky Hammer terbang keluar. Bagian depan tiba-tiba berkedip dengan cahaya putih. Domain Dead God sudah mencapai kekuatan terbesarnya di bawah serangan Tang San. Meskipun serangan yang Wudi dipenuhi dengan kekuatan, pada saat ini ia masih harus mundur. Mungkin Clear Sky Hammer tidak cukup untuk mengancam hidupnya, tapi ke-8 laba-laba lens yang dingin itu bisa. Itu adalah semacam intuisi dari seorang ahli tingkat spirit Dou Luo. Karena itu yang Wudi langsung membuat pilihan terbaik yang bisa dipikirkannya. Telapak tangan kanannya dengan tajam memukul Soul Breaking Spear-nya, menjaga agar serangannya tidak melemah karena dia terpisah dari tombak. Dan dia secara bersamaan terbang mundur dari kekuatan yang berlawanan. Sejak dimulainya pertempuran, ini adalah pertama kalinya yang Wudi mundur. Tentu saja, karena dia mundur, dia berhasil keluar dari jangkauan 8 laba-laba lens. Kedua telapak tangan menutup di depan dadanya. Yang Wudi mengumpulkan semua kekuatannya untuk memblokir Clear Sky Hammer di udara. Alat avatar roh mungkin lebih kuat daripada avatar roh, tetapi mereka tidak memiliki manfaat yang sama bagi tubuh. Amplifikasi hampir secara eksklusif pada roh alat, dan setelah kehilangan Soul Breaking Spear, yang Wudi sekarang menggunakan tubuh fisiknya untuk mengambil pukulan dari Clear Sky Hammer. Es dingin akhirnya menusuk aura pertama yang menyerbu dia, dan yang Wudi merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin. Niat dingin yang dipenuhi dengan kekejaman memasuki tubuhnya, dan tanpa tombak pemecah jiwa yang ada di dekatnya, ia tidak dapat menghalangi niat membunuh ini untuk menyebar melalui dirinya. Dan saat berikutnya, Clear Sky Hammer menabrak telapak tangannya. Di bawah kekuatan yang luar biasa, telapak tangan yang Wudi langsung mengenai dadanya, dan seluruh tubuhnya terbang dengan dadanya yang mengencang, darah keluar dengan deras. Namun, dia masih bisa dianggap berhasil memblokir semua serangan Tang San dalam satu serangan. Tapi itu juga ketika yang Wudi terluka parah oleh Clear Sky Hammer, bahwa tubuh emas terkalahkan Tang San berakhir. Cahaya keemasan lenyap, dan tanpa perlindungan dari tubuh emas yang tak terkalahkan, Tang San segera merasakan serangan mengerikan dari tombak Soul Breaking. Dengan suara cahaya berdarah meledak, dan tombak Soul Breaking yang tebal itu menembus sisi kanan dada Tang San. Tombak panjang 4 meter yang menakutkan itu benar-benar menusuk tubuh Tang San dan terus terbang, memasuki dinding di belakangnya dan menghilang. Tang San bergoyang sekali, wajahnya langsung berubah pucat, dan Clear Sky Hammer juga menghilang di udara. Tuan muda, Titan bergegas menuju Tang San dengan langkah besar, tetapi pada saat ini, dua lampu yang sangat kaya secara bersamaan menyebar dari Tang San. Cahaya keemasan biru yang kaya naik dari kaki kanan Tang San, langsung menutupi seluruh tubuh Tang San. Dan pada saat yang sama, cahaya merah tiba-tiba meletus dari lengan kiri Tang San, dan muncul bersamaan dengan itu juga merupakan Creeper Kaisar perak biru yang tak terhitung jumlahnya. Tang San tidak melepaskan semangatnya, tersedak oleh rasa sakit. Pada dasarnya dia tidak dapat mencapai semua ini, karena luka menusuk di sisi kanan dadanya, bahkan bernapas menjadi masalah. Tetapi dalam keadaan ini, Kaisar perak birunya secara tak terduga muncul sendiri. 6 cincin roh muncul kembali, dan yang terakhir, cincin roh merah berkilauan, mempesona yang 100.000 tahun tiba-tiba tumbuh subur dengan kemegahan. Siluet merah muda ilusi diam-diam muncul di dalam lingkaran cahaya itu, dan saat berikutnya, dia sudah berlari ke arah yang Wudi yang terbelakang. Ya, itu ilusi Xiao Wu. Meskipun Tang San selalu menahan diri dari melepaskan cincin roh ke-6 ini, ketika ia menderita cedera yang begitu berat, kekuatan spiritualnya yang terkuras tidak lagi mampu menekan impuls jiwa Xiao Wu.
Karena itu, cincin roh keenamnya Xiao Wu muncul. Dalam sekejap, tubuh Tang San kemudian berubah menjadi ilusi, dan darah segera berhenti menyembur dari luka-lukanya di ketiadaan. Penampilan Xiao Wu di udara tidak lagi sehalus dan seindah ketika mereka berhadapan dengan Bai He kemarin. Wajahnya yang menawan adalah setan, dan ilusi itu tiba-tiba memancarkan rasa dingin dan keinginan untuk membunuh. Melemparkan kepalanya ke belakang, kepang kalajengking hitam legam yang panjang dan ramping berputar di leher Yang Wudi, dan Yang Wudi masih dipengaruhi oleh dorongan serangan Clear Sky Hammer, dan sedikit pusing. Xiao Wu menginjak punggung bawahnya dengan satu kaki, menekuk tubuh bagian atas di pinggangnya, menarik kepalanya ke belakang dan mendorong ke depan dengan kakinya, mengirim Yang Wudi terbang ke udara. Menonton adegan yang akrab ini, Tang San juga merasa tidak percaya. Dia akhirnya mengerti kemampuan penuh Xiao Wu dan cincin roh keenamnya, Nothingness plus pertarungan dekat mengamuk 8 stage drop. Jalinan kalajengking diam-diam berpisah, Xiao Wu yang cantik dan misterius itu mengejar Yang Wudi di udara. Setelah menjadi kemampuan roh keenam Tang San, tidak hanya kekuatan drop 8 tahap Xiao Wu tidak melemah, itu malah tumbuh lebih kuat. Yang Wudi benar-benar terlempar begitu kuat oleh lemparan sebelumnya sehingga ia sangat membentur langit-langit dan bangkit kembali, dan Xiao Wu menyusul tepat saat dia pulih. Siluet merah muda muncul di mana Yang Wudi mau tidak mau akan jatuh, kedua tangan langsung meraih pinggangnya yang ramping membungkuk seolah patah, membawa Yang Wudi berputar ke belakang. Bahkan jika Yang Wudi ingin melawan sekarang, serangan terhadap langit-langit telah memperpanjang rasa pusingnya, dan selain merasakan langit berputar dan bumi berputar, dia hanya bisa memanggil tombak jebolnya lagi. Xiao Wu memutar 2 putaran penuh di udara dengan memegang pakaian Yang Wudi, dan ketika dia jatuh ke tanah, dengan rotasi cepat dari pinggang busur dia membawa Yang Wudi ke tanah dengan suara siulan yang membesarkan rambut. Yang Wudi ingin menggunakan Soul Breaking Spear untuk menahan tanah, tetapi ketika berputar begitu cepat, bagaimana dia bisa melihat di mana tanah itu? Bodoh Titan dan yang lainnya menutup mata mereka hampir bersamaan. Kekuatan lemparan membunuh ini berputar tinggi di udara dan melempar ke tanah, bisa dibayangkan dengan baik. Yang Wudi benar-benar kurang beruntung hari ini, melukai Tang San tidak diragukan lagi benar-benar membuat marah jiwa Xiao Wu, membuat Xiao Wu menjelma sebagai kemampuan roh keenam ini benar-benar meletus. Setelah menjadi kemampuan roh, 8 stage drop Xiao Wu memiliki efek setrum tambahan dengan setiap lemparan, dan akibatnya, selama dia bisa bertahan, akan sangat sulit untuk menghindar. Dan kemampuan roh ini menghabiskan hampir tidak ada kekuatan roh Tang San, hanya sedikit jiwa Xiao Wu. Setelah setiap kali digunakan, kekuatan jiwanya akan membutuhkan 24 jam istirahat untuk pulih sepenuhnya. Dengan kata lain, dengan premis bahwa jiwa Xiao Wu tidak terluka, Tang San hanya bisa menggunakan kemampuan ini sekali sehari. Yang Wudi bisa lakukan sekarang adalah hanya menggunakan kekuatan rohnya untuk menutupi tubuhnya, melindungi dirinya di dalam. Tetapi pada saat berikutnya, kejutan-kejut itu menyebarkan kekuatan rohnya menjadi serpihan. Lagi pula, kepala Breaking Clan ini tidak pandai bertahan. Yang Wudi semaset heavily onto the ground. Yang Wudi menabrak tanah dengan keras. Xiao Wu memukulnya rata di lantai, benar-benar dalam posisi bersujud. Yang Wudi mendengus teredam, hidungnya dipenuhi darah, benar-benar pusing. Efek setrum telah tiba sekali lagi. Namun, ini hanyalah permulaan. Xiao Wu nyaris tidak berhenti, kedua tangan mendorong pinggang Yang Wudi untuk melakukan backflip, kedua kaki langsung menekan kedua sisi kepalanya dan melemparkannya ke depan. Tangannya terlepas, tetapi kakinya bahkan bisa menampilkan kekuatan yang lebih besar. Tubuh Yang Wudi digerakkan oleh kaki Xiao Wu, dan bersama dengan backflip lainnya, sekali lagi hancur ke tanah. Menarik pasukan lawan dari lemparan kedua, Xiao Wu membalik dan kembali, menghancurkan Yang Wudi di tempat asalnya. Saat ini ketua klan pembuka ini seperti karung goni yang dilemparkan oleh kaki Xiao Wu, seluruhnya 6 kali. Sekitar sepertiga tulangnya mulai membuat suara berderit dengan setiap smash. Titan, Miu Gao, Bai He, ketiga pemimpin menyaksikan adegan ini dan setuju secara kebetulan untuk menelan pada saat yang sama. Mereka benar-benar bisa membayangkan kekuatan dampak yang Wudi menderita saat ini.
Selain Niu Gao yang masih memiliki kepercayaan diri untuk tidak terluka karena dilemparkan seperti itu, bahkan Titan harus bertanya pada dirinya sendiri bagaimana ia akan ongkos. Darah yang Wudi sudah tumpah di kaki mereka. Akhirnya, ketika Xiao Wu sekali lagi melemparkan Yang Wudi, dia tidak menghancurkannya langsung ke tanah, melainkan melemparkannya ke udara. 6 lemparan berturut-turut selesai, dan ditambah bahwa lemparan instan membunuh berputar di udara, sudah ada 7. Adegan saat ini sudah jauh melebihi harapan para penonton, Yang Wudi di tanah benar-benar tidak sadar, dan Tang San yang terluka parah berdiri di sana dengan mudah. Jika Yang Wudi dilemparkan ke sekeliling sampai dia pingsan itu mengherankan, maka semua yang terjadi dengan tubuh Tang San benar-benar mengejutkan. Setelah tubuhnya memasuki kehampaan, lukanya tidak lagi berdarah, dan cahaya keemasan biru yang menyebar dari kaki kanannya telah menyelimuti tubuhnya dan terhubung dengan celah luka. Segera setelah itu, di bawah rangsangan cahaya itu, otot-otot di sekitar luka Tang San mulai menggeliat dan dengan cepat tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, tanpa diduga menyembuhkan luka-lukanya dengan cara yang aneh. Ketika Tang San berteriak, menghalangi drop tahap 8 akhir Xiao Wu, luka di sisi kanan dadanya secara tak terduga sudah benar-benar sembuh, bahkan tulang-tulang di bawah kulit secara bertahap melotot. Selain lubang di pakaiannya yang tidak bisa diperbaiki, sekarang dia tiba-tiba tidak menunjukkan tanda-tanda telah terluka, seolah Soul Breaking Spear itu benar-benar tidak menusuk dadanya sebelumnya. Xiao Wu yang ilusi memandang Tang San dengan ekspresi yang agak menegur, lalu sekali lagi melirik luka yang sembuh di dadanya. Mengangkat tangan kanannya, dia menepuk dadanya sendiri, menghela napas lega, tersenyum manis pada Tang San. Sekali lagi mengangkat tangannya untuk menunjuk pada Wishfu 100 Treasure Purse di pinggang Tang San. Dengan kilatan sosoknya ia kemudian memasuki cincin roh ke-6 Tang San dan menghilang tanpa terlihat. Tang San terluka sangat parah. Bagaimana dia bisa pulih begitu cepat? Tulang roh 100.000 tahun yang Xiao Wu berikan pada Tang San memiliki 2 kemampuan kuat, teleportasi dan tubuh emas yang tak terkalahkan. Tapi Tang San tidak hanya memiliki tulang roh 100.000 tahun ini, yang ia dapatkan pertama kali adalah Blue Silver Emperor Right Leg Bone milik ibunya. Bahkan, setelah ibu Tang San memasuki tahap matang sebelum mengorbankan dirinya untuk menjadi cincin roh Tang Hao, bagaimana kualitas tulang rohnya akan kurang dari Xiao Wu? Ini adalah kemampuan lain yang tersembunyi di tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, selain terbang. Ini adalah kemampuan kedua tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru yang ditemukan Tang San tidak lama sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menempatkan dirinya dalam bahaya besar untuk menaklukkan klan melanggar? Namun, bahkan Tang San sendiri tidak tahu level apa dari kemampuan tulang kaki Kaisar Biru Perak ini yang bisa mencapai yang terbaik. Tapi dia bisa yakin bahwa Blue Silver Domain dan lokasi dengan rumput perak biru bisa sangat menguntungkan kemampuan ini. Saat ini, meskipun ia masih pucat dan vitalitasnya telah menderita banyak kerusakan, bagaimana bisa dibandingkan dengan ditusuk langsung? Dia hanya perlu istirahat beberapa hari agar tubuhnya pulih sepenuhnya. 2 pengikut yang Wudi sudah berebut untuk menghubunginya dan membantunya berdiri. Untungnya kekuatan roh yang Wudi gagah berani. Meskipun dia bingung dan terganggu dengan dilemparkan, dan lebih lanjut menambahkan cedera karena dipukul oleh Clear Sky Hammer sebelumnya, setidaknya tidak ada masalah besar dengan tulangnya, meskipun cedera internal sulit untuk dihindari. Salah satu dari 2 pemuda itu membantu Yang Wudi kembali ke tempat duduknya, sementara yang lain dengan cepat mengeluarkan botol porselen dan menuangkan beberapa pil yang dia isikan ke mulut Yang Wudi, lalu mengambil air segar dari alat roh untuk mencucinya. Tang San percaya bahwa gerakan Xiao Wu di Wishfu 100 Treasure Purse sebelum pergi adalah menyuruhnya memakan obat-obatan fondasi, dan ketika dia melihat Yang Wudi meminumnya, dia juga secara tidak sadar mengulurkan tangannya ke dalam Wishfu 100 Treasure Purse. Masih ada beberapa Dragon Zoysia Leaf yang tersisa, dan memakan satu sudah cukup untuk dengan cepat membantu kekuatannya pulih. Namun, ketika tangan Tang San meregangkan ke Wishfu 100 Treasure Purse, ekspresinya langsung berubah aneh, dengan cepat menyentakkan tangannya kembali seolah tersengat-sengatan listrik. Titan sudah berjalan ke sisi Tang San dengan langkah besar. Niu Gao dan Bai Dia telah dikumpulkan oleh Yang Wudi, menggunakan kekuatan roh untuk mendesak efek obat.
Titan melihat gerakan tiba-tiba Tang San dan buru-buru bertanya, "Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja?" Tang San mengangguk, berkata kepada Titan, "Senior, aku agak lelah, aku akan kembali untuk istirahat dulu." Begitu senior Yang Wudi bangun, saya akan menyusahkan Anda untuk memberitahu dia. Saya berharap untuk mendiskusikan hal-hal dengan dia di siang hari. Melihat ekspresi sedih Tang San, Titan buru-buru mengangguk. "Aku akan melihatmu kembali." Tang San menggelengkan kepalanya. "Tidak dibutuhkan, senior Yang Wudi mungkin menderita luka dalam. Kamu tinggal, aku baik-baik saja. Lihat." Berbicara, dia menunjuk ke tempat luka itu berada di dadanya. Ekspresi di mata Titan langsung berubah aneh. Dia tentu saja bisa melihat bahwa luka Tang San secara ajaib menyembuhkan bukan efek dari kemampuan roh apapun. Jika itu bukan kemampuan roh, maka itu secara alami adalah tulang roh. Kemampuan tulang roh adalah hal yang tabu bagi guru roh manapun untuk dibicarakan, dan meskipun dalam hati dia sangat ingin tahu, dia tidak menanyakan hal lain. Ma Hongjun tidak selincah Titan, dan ketika Tang San menolak bantuan Titan, Fatih telah meminjamkan sebuah lengan untuk mendukung Tang San, menjaga kepergiannya dari ruang tamu. Dengan hanya satu kaki keluar dari pintu, dia tidak bisa berhenti bertanya kepada Tang San, "Kakak ketiga, apa yang terjadi dengan lukamu barusan? Anda membuatku takut sampai mati." Tang San tersenyum sedikit, menggunakan transfer suara untuk berbicara dengan Fatih. "Itu adalah kemampuan tulang roh, saya menyebutnya. Kebakaran hutan tidak dapat menghancurkan rumput, ia tumbuh lagi dengan angin musim semi." Sesaat setelah Tang San dan Ma Hongjun pergi, Yang Wudi muntah, meludahkan seteguk darah hitam ungu, dan terbangun dari ketidaksadaran dengan napas panjang. Obat-obatan yang disempurnakan oleh Breaking Clan cukup baik, dan meskipun organ-organ dalamnya masih terasa seperti terbakar dan seluruh tubuhnya sakit, dia akhirnya bisa dianggap telah menstabilkan kondisinya. Baru saja membuka matanya, Yang Wudi pertama-tama melihat ke arah tempat Tang San berdiri sebelumnya. Secara alami yang bisa dia lihat hanyalah genangan darah, dan setelah menemukan Tang San tidak ada di sini, dia tidak bisa menjaga pandangannya dari menjadi lamban, memandang ke arah itu dengan linglung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi seberapa kompleks perasaannya saat ini dapat dilihat dari tangannya yang gemetaran. Titan, Niu Gao, dan Bai He dengan pemahaman diam-diam tidak pergi mengganggunya. Bai dia masih terus-menerus menanamkan Yang Wudi dengan kekuatan rohnya, membantunya memilah napasnya yang tidak teratur. Setelah waktu yang lama, tatapan lamban Yang Wudi berangsur-angsur tumpul, menahan rasa sakit di tubuhnya untuk berdiri, menghentikan Bai He dari terus menuangkan kekuatan roh. Saat ini dia sepertinya berumur 10 tahun, ekspresinya yang bangga sepenuhnya digantikan oleh kegelapan. Bai dia tidak bisa membantu berbicara. Yang Wudi melambaikan tangannya pada Bai He. "Kambing tua, tidak perlu berkecil hati, jika itu ada di antara kita, tidak akan ada perbedaan dalam hasilnya. Selain itu, Anda tidak menggunakan kemampuan roh kedelapan Anda, itu karena Anda menahan bahwa dia mendapat kesempatan." Yang Wudi melambaikan tangannya pada Bai He. "Tidak perlu menghiburku, kerugian adalah kerugian, jangan bilang aku tidak akan mengakuinya." Sambil berbicara, dia dengan cepat mengambil beberapa botol obat dari alat rohnya dan menyerahkannya kepada Bai He. "Pegang mereka untukku, kita harus segera melihat luka anak itu. Bawa aku menemuinya. Setelah ditusuk oleh Soul Breaking Spear, jika dia tidak dirawat dengan benar, akan ada komplikasi di masa depan." Bai dia tidak mengambil botol yang Wudi mengulurkan, ekspresi tiga kepala segera berubah aneh. Yang Wudi terkejut, menatap Bai He. "Jangan bilang dia mati." "Tapi aku jelas melihat dadanya yang kanan ditindik, selama tidak ada banyak kehilangan darah, masih mungkin untuk menyelamatkannya." Niu Gao tersenyum kecut. "Kemampuan anak-anak itu bahkan lebih besar dari yang kita bayangkan. Pada saat Anda dijatuhkan, luka-lukanya sudah secara otomatis sembuh. Jika saya tidak salah, dia seharusnya sudah mengantisipasi cedera itu sejak lama, dan itulah sebabnya dia berhadapan langsung dengan Anda." "Sembuh secara otomatis?" Tangan Yang Wudi gemetar sekali, botol obat segera jatuh ke tanah. Untungnya Bai He bereaksi dengan cepat, dan menangkap mereka semua dengan langkah mudah. Obat tidak bisa disia-siakan.
Di sudut mulut yang Woody ada jejak rasa sakit. Sepertinya aku benar-benar kalah. Bagaimana dengan anak itu? Titan berkata, dia pergi istirahat dulu. Dia hanya meminta saya untuk membiarkan Anda istirahat dulu, dan bahwa ia ingin mengobrol dengan Anda pada sore hari. Yang Woody tersenyum pahit. Sepertinya aku benar-benar harus istirahat. Pelatihan yang pahit menyerang sepanjang hidupku, tetapi kalah dari sesuatu yang muda peringkat 60. Ayo pergi, bawa aku kembali ke kamarku. Kedua murid Breaking Clan buru-buru mendukungnya dari kedua sisi, berjalan menjauh dengan goyah. Niu Gao secara pribadi membawa mereka untuk beristirahat. Titan dan Bai He saling memandang, dan Bai He menghela nafas. Pertarungan ini, itu tidak hanya menghancurkan ketegaran kambing tua, tetapi juga kepercayaan dirinya. Titan mengangguk. Itu adalah pukulan berat baginya, tetapi mengingatnya dari beberapa sudut, itu mungkin bukan hal yang buruk. Bagaimanapun, sikap kambing tua itu tidak baik. Bai He mengungkapkan sedikit senyum. Tampaknya 4 atribut tunggal kita akan benar-benar dipersatukan kembali sebagai sekte saat ini. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cucu lelaki saya meyakinkan Yang Woody. Saya pikir dia cukup fasih. Titan berkata dengan sedih. Burung putih tua, saya telah menemukan bahwa, di antara kita, Anda sebenarnya yang paling licik. Kemarin adalah semua tindakan, pada kenyataannya, Anda bersedia segera setelah Anda mendengar siapa Tang San. Bai He tertawa keras, mengatakan, kau hanya berakting. Saya sangat senang bahwa cucu perempuan saya terampil, tetapi pada awalnya saya tidak tahu dia cucu saya. Saya menemukan bahwa saya sudah mulai menantikan masa depan sekte Tang. Setidaknya keluar Speed Clan tidak perlu khawatir tentang penghidupan kita lagi. Ma Hongjun langsung mengembalikan Tang San ke kamarnya, dan pergi setelah memastikan Tang San tidak membutuhkan siapapun untuk melindunginya. Tang San tidak terburu-buru berkultivasi, ekspresinya saat ini tampak sangat mengerikan. Menundukkan kepalanya, dia melihat Wishfu 100 Treasure Purse tergantung di pinggangnya tanpa berkedip. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa mempertimbangkan apa yang akan dia sampaikan kepada Yang Woody di sore hari. Tang San memiliki pemahaman penuh pada bagian dalam Wishfu 100 Treasure Purse. Mengandalkan ingatannya yang bergengsi, dia jelas tahu posisi masing-masing ramuan. Tubuh Xiao Wu ditempatkan sendirian di ruang yang luas. Namun, baru saja ketika dia akan meregangkan tangannya ke dalam untuk mengambil Dragon Zoysia Leaf, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia merasakan kelembutan yang aneh. Kelembutan yang benar-benar tidak seharusnya ada di Wishfu 100 Treasure Purse sekarang. Jika dia harus menggambarkannya, itu akan menjadi kehalusan yang lembut seperti leci yang baru dikupas, tetapi tidak sedingin es, dan agak lembut dan hangat. Apa itu? Apa yang tiba-tiba menempati ruang ini di Wishfu 100 Treasure Purse? Dengan hati-hati merentangkan tangannya ke dalam dompet, ingin menyentuhnya lagi, Tang San menemukan bahwa benda yang sebelumnya disentuhnya tidak ada di sana. Segalanya tampak kembali normal. Tiba-tiba teringat Xiao Wu, dia buru-buru menariknya keluar dari Wishfu 100 Treasure Purse. Bentuk kelinci Xiao Wu masih meringkuk tertidur, kabut dingin di sekelilingnya semakin kaya. Fluktuasi energi yang luar biasa di dalam dirinya bahkan bisa dirasakan dengan jelas di dunia luar. Ya, setelah makan 2 ramuan harta abadi tingkat pertama, jika bukan karena tubuh yang pernah dibudidayakan 100.000 tahun, mungkin dia akan meledak sejak lama. Melihat Xiao Wu yang sedang tidur, Tang San dalam hati memiliki perasaan kecewa. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang dia harapkan. Tang San memang agak lelah. Itu adalah pertama kalinya ia mengalami wildfire yang tidak dapat menghancurkan rumput. Tulang punggung kaisar perak biru, ia tumbuh lagi dengan kemampuan angin musim semi. Sekarang tempat dia terluka sebelumnya hanya gatal, tetapi dia masih merasa sangat lelah. Dia tidak memiliki usaha apapun dalam pertempuran melawan Yang Woody, menggunakan sebagian besar triknya. Pada akhirnya itu masih karena Xiao Wu menampilkan kemampuan roh ke-6 yang luar biasa yang sampai pada hasil ini. Sekarang lelah secara fisik dan mental, dia buru-buru makan Dragon Zoysia Leaf, segera berbaring untuk tidur. Intuisi memberitahu dia bahwa apa yang dibutuhkan tubuhnya tidak dapat disediakan oleh kultivasi. Hanya tidur yang benar-benar santai yang bisa mengisi kembali vitalitas dan kekuatannya yang lelah. Keputusan Tang San secara alami benar.
Meskipun tubuhnya adalah manusia, setelah mendapatkan tulang roh dan roh ibunya, bagian dari karakteristik abadi Blue Silver Emperor sudah menjadi bagian dari dirinya. Hanya saja, sekarang dia masih belum bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan tulang kanan Kaisar Perak Biru, dan dalam pertempuran hari ini tidak ada banyak rumput perak biru di sekitarnya. Itu sebabnya dia merasa sangat lelah. Saat dia tertidur, tubuh Tang San mulai memancarkan cahaya biru redup. Ini adalah sinyal yang secara otomatis dikeluarkan oleh Kaisar Perak Biru. Blue Silver Domain menyebar secara tidak kasat mata karena dorongan naluriahnya. Ukuran ini tidak besar, hanya 1 kilometer atau lebih. Semua rumput perak biru yang tumbuh dalam jarak 1 kilometer ini dengan cepat melepaskan napas vitalitas mereka, menuangkannya ke tubuh raja mereka. Dan mereka sendiri juga mendapatkan katalis aura Kaisar Perak Biru yang memberi mereka peluang evolusi. Sudah lama sekali sejak dia tidur nyenyak, kesadarannya benar-benar tenggelam dalam pikirannya sendiri, terisolasi dari semua kesadaran dunia luar. Vitalitas Tang San pulih dengan kecepatan yang sangat mencengangkan, tapi dia bukan satu-satunya yang berubah. Xiao Wu, yang tertidur lelap di sisinya, mulai tumbuh semakin besar pada saat yang bersamaan dengan Tang San yang disembuhkan. Mirages terus-menerus muncul di kabut putih yang menyelimuti tubuhnya, tidak jelas karena penutup kabut putih. Yang bisa dilihat hanyalah bahwa itu adalah bayangan humanoid, kulit putih salju, rambut hitam legam. Kabut putih terus-menerus terlepas, dan seluruh ruangan berangsur-angsur penuh dengan kabut tipis samar. Di dalam kabut, bayangan yang terus berkedip-kedip itu secara bertahap tumbuh lebih nyata, dan menyatu bersama dengan kelinci yang tidur lembut, terus-menerus memperluas tubuhnya. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma yang elegan, dan di dalam aroma itu, Tang San tidur lebih dalam lagi. Dalam mimpinya yang kabur, Tang San hanya merasa seolah ada sesuatu yang hangat menempel di tubuhnya, selembut kapas, mengejutkan fleksibel, dan ketika dia membalikkan badan, dia tanpa sadar menariknya dekat ke dadanya, terus tidur. Dalam mimpinya, ia memimpikannya Xiao Wu kembali kepadanya sekali lagi, dan mereka saling berpelukan erat. Dia tidak tahu berapa lama sebelum ada ketukan di luar pintu. "Kakak ketiga, apakah kamu baik-baik saja?" Suara nyaring Ma Hongjun menggema dari luar. Tang San yang tertidur nyenyak dibangunkan dari mimpinya, kemudian terkejut bahwa di luar sudah gelap. "Fatih, jam berapa sekarang?" Tang San bertanya tanpa sadar. Ketika dia menanyakan hal ini, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang salah, karena tubuhnya terasa sangat berat ketika dia mencoba duduk, dan lengan kanannya bahkan agak mati rasa. Menatap dadanya dengan kesadarannya yang kabur, praktis dalam sekejap, semua rasa kantuknya mundur seperti air pasang. Ma Hongjun berkata di luar pintu, "Ini sudah malam, kakak ketiga, ayo makan sesuatu. Pemimpin Breaking Clan masih menunggu kondisi Anda." Tang San kemudian bereaksi, "Fatih, kamu duluan, saya akan segera ke sana." Ma Hongjun mendengar bahwa suara Tang San agak aneh, tetapi dia pikir itu karena tubuh Tang San terlalu lelah dari pertempuran sebelumnya, dan tidak terlalu keberatan. Setuju, dia berbalik dan pergi. Sementara Ma Hongjun pergi, Tang San menjepit pahanya keras, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Sangat sakit, saat ini dia benar-benar memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dalam pelukan Tang San diam-diam berbaring seorang gadis tidak mengenakan seutas pakaian. Rambut hitam seperti air terjun menutupi hampir seluruh tubuhnya, kulitnya yang telanjang menempel pada Tang San, meringkuk padanya seperti anak kucing. Lengan kanan Tang San mati rasa karena dia menggunakannya sebagai bantal. Kepalanya terkubur di dada Tang San dan wajahnya tidak bisa dilihat, tetapi kulit itu begitu lembut sehingga sepertinya pecah karena angin, sudah cukup untuk membuat setiap pria menjadi gila. Tang San jelas bisa merasakan suhu tubuhnya dengan cepat naik. Dia adalah seorang pria muda yang bersemangat dan masih perawan. Dalam keadaan seperti itu, reaksi instingtual muncul hampir secara instan. Ini juga mengapa suaranya agak aneh. Tang San pada dasarnya tidak tahu kapan gadis ini muncul di pelukannya. Dia benar-benar tidur terlalu nyenyak. Mungkinkah ini skema Niu Gao? Tidak mustahil. Kepala klan Niu Gao bukan orang seperti itu. Selain itu, dia baru saja terluka.
bagaimana mungkin Niu Gao mengatur seorang wanita untuknya? Tetapi, jika itu bukan rencananya, bagaimana mungkin dia ada di kamarnya? Sesaat sebelum dia tertidur, Tang San merasakan 4 klan-klan pertahanan menjaga di luar pintu. Orang luar tidak bisa dengan mudah masuk bersama mereka di sana. Desakan intens terus-menerus menyerang hati Tang San, dan dia segera menjadi waspada. Dia tidak bisa membiarkan keinginan menaklukkan alasan, dan dia bahkan tidak bisa mengecewakan Xiao Wu. Dia menyentakkan lengan kanannya tanpa ragu, berusaha menariknya kembali. Tetapi ketika dia bergerak, wanita muda di lengannya sepertinya bangun, perlahan-lahan mengangkat kepalanya dengan menguap. Menggosok tubuh Tang San seperti yang dia lakukan adalah rangsangan kuat lainnya. Tetapi ketika wanita muda itu benar-benar mengangkat kepalanya dan memandang Tang San dengan mata kosong dan jernih, Tang San tidak lagi merasakan rangsangan apapun, seluruh pikirannya menjadi benar-benar kosong. Itu adalah wajah yang sehalus adil, sepasang mata hitam legam dengan sedikit warna merah muda, wajah yang tiada taranya tanpa riasan, tapi tetap begitu cantik, dan bahkan lebih akrab. Xiao Wu. Suaranya yang bergetar agak serak, hanya dalam sekejap, mata Tang San sudah benar-benar merah, dan lembab. Ya, Min yang tak tertandingi itu hanya milik orang yang paling dicintainya. Mungkin ada wanita lain yang bisa menyamai kecantikannya, tetapi di mata Tang San, dia adalah satu-satunya untuknya, dan tidak ada yang bisa membandingkan. Lengan yang awalnya ingin dia lepaskan tiba-tiba mengencang, menarik gadis yang bingung dan tak berdaya itu ke pelukannya, seolah dia ingin bergabung bersama dengannya. Meskipun dia sudah mencubit dirinya sendiri dengan keras, Tang San masih sangat takut. Takut ini adalah mimpi yang indah. Memeluk Xiao Wu yang benar-benar telanjang, hatinya tidak memiliki satu pikiran fasik, hanya cinta yang tanpa batas. Tatapan Xiao Wu masih kosong dan tak bernyawa, tetapi dalam pelukan Tang San yang berapi-api, lotus putihnya seperti lengan perlahan-lahan naik, secara alami memegang lehernya, ekspresi wajahnya sebagian enggan untuk melepaskan, tetapi ekspresi di matanya masih begitu kosong. Xiao Wu, Xiao Wu. Apakah kamu tahu betapa aku merindukanmu? Kenapa kau begitu bodoh, mengorbankan diri untukku? Jangan bilang kamu percaya bahwa, setelah kehilangan kamu, aku masih bisa bertahan kerinduan? Jika bukan karena secercah harapan untuk kebangunan rohani, saya pasti sudah mengikuti Anda. Suara Tang San tercekat dengan emosi, menarik erat-erat kekasihnya ke dadanya, tempat-tempat terlembut di hatinya terus bergetar. Aroma wewangian yang manis yang dikeluarkan Xiao Wu, perasaan gembira yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi setiap sudut tubuhnya. Dia lebih suka waktu untuk berhenti selamanya pada saat ini, selamanya. Oke teman-teman, sampai di sini aja cerita hari ini, dan makasih nih buat kamu yang udah nonton video ini sampai habis. Cerita akan lebih seru lagi di video part selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan video part selanjutnya.